Shalom. Selamat hari Minggu pada Selamat minggu hari ke-23 sesudah Pentakosta dengan tema tanda-tanda akhir zaman. Mari kita bersaat teduh, mengalihkan segala pikiran kita yang lain-lain dan berfokus kepada Raja segala raja. Mari kita menyembah, menghormati nama Tuhan yang besar. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya. Segala pujian pengagungan kita nyatakan dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah, hai dunia dengarlah. Pujilah, pujilah, hai semua orang. Mari pada Bapa demi Anaknya, muliakan Allah karyanya besar. Dengan duduk kita merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan. Semakin kita ada di hadapan Tuhan, semakin kita memandang ketidaklayakan dan tidak sempurnanya kita. Mari kita mohon ampun secara pribadi.
Dan bersama kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dan dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sangat banyak perbuatan Tuhan, bahkan kadang kita lupa mengucapkan terima kasih. Hari ini nyatakan syukur, katakan Tuhan Yesus baik. Dia sudah memberkati kita, memberi kesehatan, dan begitu banyak kasih-Nya berlimpah-limpah. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelah kanan saya saja. Lebih keras, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dengan bangkit berdiri, sebelah kiri tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Bersama-sama hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau pria saja katakan, Tuhan Yesus baik. Amat baik. Lebih baik. Selama-lamanya. Bersama Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
kita membacakan Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Kaum wanita ayat pertama dan bergantian di terakhir bersama. Kita mulai. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatannya daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Silakan duduk, kita akan mendengarkan persembahan Pengakuan iman. pengakuan bersama-sama umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Episkero diambil dari 2 Tesalonika pasal ketiga ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar
bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PWMI, Persekutuan Wanita Metodis Indonesia. Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling dan pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dari HP yang tertera. Dari Panitia Kebaktian, terima kasih untuk pelayanan Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung. Untuk kas gereja dan persembahan dana misi GMI wilayah 2. Persembahan ke depan adalah persepuluhan. Hari ini tanggal 13 November adalah minggu kedua. Marilah kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan kita adalah milik Tuhan. Malayaki 3 ayat 10. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi mengucapkan selamat berulang tahun untuk Saudara Tuani Bapak Evangelis Jaka Sianipar, Ibu Moni, Ibu Rita Guat, serta Ibu Evangelis Novia Daud. Bagi yang belum tertera dan juga belum mengisi data keanggotaan, silahkan mengambilnya dari Ibu CLS Eviati. Puji doa sore ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 3.30 WITA sore hari di gereja kita, mengundang semua jemaat untuk bisa hadir dalam doa bersama. Dari seksi P3MI, kelas meeting P3MI gabungan, Kamis tanggal 17, dari topik yang tertera menghimbau kita semua dan P3MI maupun teman-teman silakan diundang untuk datang dan kita bertumbuh dalam kelas meeting sebagai sarana untuk membawa jiwa yang baru kepada Tuhan Yesus. Persekutuan P3MI Sabtu tanggal 19 via Zoom, dan Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK hari ini dibagikan bagi Alkitab audio bagi jemaat yang lansia,
sebagai bagian dari pembinaan iman untuk giat dalam membaca dan mendengar firman Tuhan. Nanti akan diajarkan bagaimana cara memakainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus-menerus bertumbuh dan gemar membaca Alkitab. Poin 5.3, rapat P3MI, rapat Natal P3MI dari Panitia Natal P3MI pada hari Senin pukul 7. Dan Panitia Natal kita usai ibadah kita akan memfikskan, dan juga mari kita bersama-sama mendoakan Panitia Natal gereja kita. Kehadiran persembahan minggu dapat kita baca, demikian juga dengan pelayan dan tata ibadah. Selamat melayani dan persiapan pada minggu 20 November, yaitu Bapak Pendeta James Damani, liturgis Mei Tambunan, pemandu pujian Mas Dayanti dan Ibu Sulfitri, pemusik Christian Anton dan Yohanes, pembaca epistel Tuani, doa syafaat CLS Eviati, persembahan Nixon, operator streaming Yohanes, penyambut jemaat Apriani dan Sosiem, serta sekolah minggu CLS Eviati. Demikian warta jemaat bagi kita sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan yang selalu membimbing kita dari hari ke hari, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Dan kita akan berdoa syafaat sebagai bagian kita menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan.
Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah menaikkan nyanyian pujian kami ya Bapa, bahwa kami tidak mampu untuk hidup di dunia ini Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang terbatas ya Tuhan. Akan tetapi ketika kami mau untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami mau untuk mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau ikut serta Engkau ya Tuhan. Semua yang kami hadapi boleh kami jalani ya Tuhan. Boleh kami hadapi ya Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mampu untuk meninggalkan segala kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan, sebagai hari libur ya Tuhan. Tetapi kami ini menyatakan bahwa ini adalah hari Tuhan untuk dapat kami lakukan di dalam persekutuan kami Bapa, untuk kami dapat bersekutu dengan jemaat-Mu Tuhan, bersekutu dengan anak-anak-Mu ya Bapa di rumah-Mu ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mampu ya Tuhan, di dalam meninggalkan segala pikiran, segala apa yang kami hadapi ya Tuhan, boleh kami tanggalkan sejenak ya Tuhan. Kami mau untuk bersekutu dengan Engkau Bapa di dalam ibadah kami ini Tuhan. Boleh Engkau kuduskan kami ya Bapa, boleh Engkau urapi kami ya Tuhan, supaya kami boleh untuk berhadapan dengan Engkau Tuhan, boleh untuk bersukacita dengan Engkau melalui nyanyian pujian kami, doa-doa kami ya Tuhan. Terlebih kami nanti Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa. Di dalam sukacita kami Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh saling menguatkan, saling berbagi ya Tuhan. Ketika kami bertemu, boleh berbagi senyum, boleh berbagi daripada sukacita yang kami alami dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami di dalam jemaat-Mu Tuhan, bersatu di dalam hati kami Tuhan, di dalam doa-doa kami Bapa. Engkau memberkati daripada misi pelayanan ya Tuhan, baik di luar negeri ya Tuhan, negara-negara yang menjalankan misi pelayanan ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa para hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di dalam menjalankan pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Bapa dengan kemurahan kasih-Mu memberikan para hamba-hamba-Mu ya Tuhan kekuatan, sukacita ya Tuhan, dan memberikan juga hikmat. Terlebih ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang menjalankan misi di Indonesia ini Tuhan, biarlah Bapa di dalam pelayanan menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang menjalankan penginjilan ya Bapa, terkhusus di Kalimantan ini ya Tuhan, kami mau serahkan ya Bapa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan hati yang tulus ya Tuhan, hati dengan mengandalkan Engkau di dalam setiap pelayanan ya Tuhan, dan memberikan Tuhan kesejahteraan bagi mereka ya Bapa, agar Tuhan di dalam pelayanan boleh berjalan, boleh melaksanakannya ya Tuhan dengan kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari Presiden dan jajarannya ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan beserta para menteri ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami ini Tuhan, beroleh daripada kebijakan daripada-Mu ya Tuhan, agar kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati adalah mensejahterakan daripada rakyat Indonesia. Terlebih kami ya Tuhan, di dalam mengadakan ibadah ya Tuhan, boleh berjalan dengan baik, dengan diayomi oleh para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati para pemimpin mulai dari gubernur hingga daripada RT ya Tuhan. Engkau memberkati terkhusus ya Tuhan di kota Banjarmasin ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh ya Tuhan menikmati sukacita di dalam berbangsa dan bernegara, komunikasi antara tetangga kami ya Tuhan, dan juga terlebih melaksanakan ibadah
kami ya Tuhan boleh dengan tenang untuk melaksanakannya dengan kemurahan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada para P3MI ya Tuhan, Engkau memberkati para pemuda ini ya Tuhan. Baik ya Tuhan di dalam mereka yang dalam bekerja ya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Baik ya Tuhan mereka di dalam perkuliahan ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu di dalam perkuliahan ya Tuhan, memberikan daripada hikmat daripada-Mu ya Tuhan, memberikan ya Tuhan iman yang teguh ya Tuhan, sehingga mereka boleh untuk melaksanakan kehidupan mereka, boleh untuk menekatkan bahwa mereka adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi ya Tuhan, sehingga mereka tidak terlena akan dunia ini ya Tuhan, dan mampu untuk tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Engkau menguatkan, memberikan kesabaran ya Tuhan, walaupun mereka jauh daripada orang tua mereka ya Tuhan. Engkau memampukan mereka untuk lebih Tuhan mendekat kepadamu, agar mereka dapat mencapai tujuan mereka ya Tuhan untuk masa depan mereka. Memberkati daripada mereka melaksanakan perkuliahannya, menjalankan dan mengerjakan tugas-tugasnya ya Tuhan. Terlebih ya Bapa, mengutamakan pelayanan bagi anak-anak-Mu yang mendapatkan pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Boleh mampu melaksanakannya Tuhan dengan kemurahan kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak kami ya Bapa, dari bayi, balita, TK, SD, SMP, dan SMA ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam pertumbuhan, di dalam studi mereka ya Tuhan. Boleh Tuhan mereka rasakan kasih sayang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka ya Tuhan anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami sebagai orang tua Tuhan, Engkau mampukan untuk mengarahkan anak-anak kami sebagai basic untuk mereka, untuk masa depan mereka nantinya ya Tuhan, supaya mereka diperlengkapi ya Tuhan untuk menghadapi bahwa di dunia ini banyak tantangan, banyak rintangan, terlebih mengikut Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami para orang tua supaya mampu untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, menyaksikan firman-Mu, dan juga memberkati anak-anak-Mu agar dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dalam keadaan sakit, yaitu adik Nelson ya Tuhan, mengalami kanker mata. Biarlah Engkau memberkati anak-Mu ya Tuhan, Nelson, di dalam dia dengan dekat kepada Engkau ya Tuhan, merasakan kasih sayang yang daripada-Mu Tuhan. Tolong Bapa berikan kesembuhan yang lebih sempurna lagi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati proses kemo ya Tuhan yang adik Nelson lakukan, dan biarlah Tuhan berjalan dengan baik. Memberkati para orang-orang yang boleh untuk berbagi berkat ya Tuhan untuk biaya pengobatan daripada adik Nelson. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang tuanya Tuhan, tetap semangat ya Bapak, tanpa kendor di dalam imannya ya Tuhan, ingin membawa daripada anak-Mu ya Tuhan, Nelson ke hadapan-Mu Tuhan, beroleh kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati daripada jemaat-Mu yang sakit, dan juga di dalam pemulihan kesehatan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menjabah segala penyakit. Kami rindu Tuhan Engkau menopang daripada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik di dalam pemulihan Bapa. Kami membawa Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan Bapa, Engkau pulihkan ya Tuhan, agar Tuhan boleh kami bertemu di tempat ini untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk iman percaya kepada Tuhan, yaitu Ibu Rita Guat, Bapak Suwanto, dan Ibu Lilik, dan saudara
Saifuddin dan Bapak Petrus ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh Engkau berikan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk mereka boleh dekat kepada Engkau Tuhan, menyatakan bahwa Engkau adalah juru selamat bagi mereka ya Tuhan. Kau mampukan mereka ya Tuhan, mampukan Tuhan gereja-Mu untuk menyatakan kasih daripadamu Tuhan, agar mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau juga memberkati ya Tuhan para jemaat-Mu ya Tuhan di dalam pekerjaannya, yaitu Ibu Monik, Ibu Sarah Sinhiau, Ibu Rispurgawati, dan anak-anak Tuhan, dan Bapak Yansen. Engkau memberkati ya Tuhan, agar di dalam pekerjaannya Tuhan adalah di dalam memenuhi kebutuhannya Tuhan, bekerja di dalam Tuhan, sehingga Tuhan buah daripada pekerjaan itu Tuhan boleh mengalir di dalam gereja-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami, mengetuk pintu hati kami untuk memberikan persembahan daripada hasil pekerjaan kami ya Tuhan, sebagai penata layanan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Bukan karena Engkau tidak mampu ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya ketika kami memberikan daripada hasil pekerjaan yang Engkau memberkati ya Tuhan, sebagai persepuluhan kami ya Tuhan, Engkau pasti melimpahkan lebih lagi kepada kami ya Tuhan, daripada tingkat-tingkat berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk misi daripada pelayanan MPT dan TK Pelangi Kasih di Pegunungan Meratus, serta di dalam pelayanan daripada jemaat-Mu ya Tuhan di Pegunungan Meratus, oleh pelayanan daripada Bapak Pendeta Erwin Daud dan guru-guru TK ya Tuhan. Engkau memberkati misi pelayanan di sana ya Tuhan, memberikan daripada kesejahteraan bagi guru-guru yang mengajar di sana ya Tuhan. Karena Tuhan, kami mengetahui ya Tuhan, banyak tantangan yang mereka hadapi, baik sinyal, baik ya Tuhan, daripada kebutuhan jasmani ya Tuhan. Engkau mampukan mereka ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan daripada kasih-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan yang ada di MPT Meratus ya Tuhan boleh berjalan dengan kasih kemurahan daripada-Mu ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, sungguh banyak yang ingin kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan Engkau, dan kami rindu ya Tuhan Engkau memberkati kami di setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Khusus pada jemaat-Mu yang datang pada saat ini ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka pikirkan ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang mereka rasakan ya Tuhan, tapi Engkau mengetahui ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk memilikinya. Itu semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui daripada isi hati kami ya Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan di setiap perjalanan hidup kami, di dalam semua tantangan hidup kami Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengadaan lahan daripada gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pasti memberikan ya Tuhan tepat pada waktunya. Mampukan kami untuk melaksanakan segala kegiatan, segala program-program, terlebih ya Tuhan yang sudah dipercayakan kepada Bapak Pendeta Erwin Daud ya Tuhan. Engkau mampukan, Engkau berikan kebijakan ya Tuhan, kemurahan kasih-Mu ya Bapa di dalam pengadaan lahan gereja-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan ibadah dengan baik ya Tuhan. Engkau tunjukkan Bapa daripada tempat gereja ataupun baik itu di dalam persekutuan yang lain Tuhan, boleh kami bersatu dalam satu tempat ya Tuhan, tanpa ada tempat-tempat yang lain ya Tuhan, tapi di dalam kepercayaan kami ya Tuhan, Engkau sudah menyediakannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk para pengurus gereja-Mu ya Tuhan, pembina ataupun pemimpin jemaat-Mu ya Tuhan, pimpinan jemaat Bapak Pendeta James Damanik.
Engkau memberkati ya Tuhan, memberikan kasih-Mu ya Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan, memberikan kekuatan ya Tuhan, memberikan hikmat daripada-Mu melaksanakan segala program-program daripada gereja-Mu ya Tuhan, yang hanya untuk mengembangkan daripada kerajaan-Mu Bapa. Engkau memberkati Bapak Pendeta James Tamanik di dalam kesehatan, di dalam memberikan daripada kepemimpinan ya Tuhan di dalam gereja-Mu. Berkati ya Tuhan keluarga Ibu Epiati dan Sosen juga ya Tuhan. Kau juga memberkati ketua pengurus Bapak Dr. M. Tampu Bolon ya Tuhan beserta keluarga ya Tuhan. Engkau memberikan daripada kesehatan, memberikan hikmat juga ya Tuhan di dalam menjalankan ataupun memimpin di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Memberkati juga Tuhan para pengurus, sekretaris bendahara, komisi keanggotaan, komisi penata layanan, komisi misi diakonia sosial, panitia kebaktian, panitia pemeliharaan harta benda, dan ketua-ketua seksi ya Tuhan, baik PWMI dan P3MI ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh bekerja sama untuk memajukan daripada kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan, mengembangkan kerajaan-Mu. Sehingga ya Tuhan, metodis bisa dikenal, metodis bisa membawa daripada jiwa-jiwa baru ya Tuhan, untuk dimenangkan, untuk diselamatkan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan daripada firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Bapa daripada kami semuanya, supaya kami lebih fokus di dalam mendengarkan firman-Mu, menjauhkan segala gangguan, segala hal-hal yang dapat membuat kami tidak fokus di dalam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Evangelis Novia Daud yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, memberikan hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh untuk mendengar, boleh untuk menyaksikan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami untuk kami bawa ke rumah kami menjadi saksi hidup ya Tuhan di dalam menyaksikan daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami ini Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk menyambut daripada firman Tuhan, agar kita dapat memberikan komitmen untuk tetap di dalam langkah kita, dan kita percaya bahwa Tuhan telah mengatur dan tangan kasih-Nya yang memimpin langkah-langkah kita, dan kita tidak khawatir di dalam menjalani hidup ini. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani, Tiap Langkahku, dan disambung oleh You of Jerusalem. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya
hatiku rindu kesamu. Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang patut menerima segala pujian sembah kami Tuhan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau adalah Juru Selamat kami. Bapa, kami mengucap syukur berjumpa dengan ibadah hari Minggu. Kami bersyukur dan terima kasih berjumpa secara pribadi dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu itu akan menjadikan satu dasar fondasi yang kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai orang percaya mampu menghadapi kehidupan dan kesulitan di depan kami Tuhan. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipercaya Tuhan. Dan kami semua ya Tuhan yang boleh hari ini mendapat berkat dan urapan daripada kuasa Roh Kudus melalui pembacaan dan pendengaran akan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus yang akan menguasai hati kami, menguasai tempat gereja kami dan juga semua lingkungan kami. Sehingga kami berfokus kepada firman. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami dan Engkau akan datang kembali yang kedua kalinya. Kami mengucap syukur, setiap orang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21. Jemaat yang ada di rumah maupun jemaat yang ada di gereja cukup panjang ya ayat yang akan kita baca. Jadi tolong perhatikan, jangan lupa yang tidak membawa Alkitab nggak usah buka HP-nya ya, taruh HP-nya di samping dan dengarkan yang bawa Alkitab saja yang membaca bersama dengan saya ya. Karena godaan ketika kita membawa HP kita terlalu besar sekali godaannya ya. Kalau biasanya di tempat rumah saudara godaannya mungkin makan, tapi kalau di sini godaannya adalah membuka HP ya. Mungkin alasan kita membuka firman Tuhan karena Alkitab kita ada di aplikasi WA atau aplikasi di HP kita, tapi saya mengajak kita untuk mendengarkan yang membawa Alkitab kita ya. Mari kita sama-sama yang membawa Alkitab katakan amin. Lukas pasal 21 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi?
Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan terjadi. Kita tarik nafas dulu, kelihatannya ngos-ngosan sudah ya. Oke, ayat 13, 2, 3. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kita ulangi. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepala akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Amin. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita 66 kitab di dalam Alkitab kita? Saudara udah tahu belum? Kalau Alkitab kita ini isinya berapa? 67. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keseluruhan daripada Alkitab kita ini berbicara tentang satu pribadi. Siapakah itu? Ini bukan game, bukan quiz ya. Tapi saudara harus mengerti benang merah dari semua pemberitaan tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua berbicara mengenai nubuatan. Siapa yang dibicarakan di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi? Yang dibicarakan adalah Yesus Kristus, Mesias. Nubuatan tentang Yesus 80% sudah dikenapi pada saat kedatangannya, yang akan kita rayakan bersama-sama pada Desember yang akan datang. Tanggal berapa Pak? 24. Nanti akan ada rapat panitia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah sudah? Ketika nubuatan 80% di Alkitab kita sudah digenapi, tinggal 20% yang akan menjadi pengenapan pada akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Kristus yang keberapa? Kedua. Namun saudara sekalian, kalau kita ini belajar di dalam katekisasi, di dalam kelas meeting tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu sendiri, masa ada sih gempa bumi yang akan melenyapkan dunia ini? Masa ada sih kelaparan? Ya, itu kan di orang-orang yang ada di Afrika sana. Nggak mungkin lah orang Banjarmasin sampai kelaparan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena kita padi begitu banyak sekali. Orang nggak suka beras Banjarmasin, ya kan saudara? Saudara bisa beli beras Jawa di sini. Ya. Pertama kali saya dan suami datang tahun 95 di Banjarmasin. Sebelumnya saya tahun 19 sudah ke Banjarmasin. 95 dengan dalam keadaan hamil Steffi 5 bulan saya
dengan suami datang ke Banjarmasin dari Kediri kan. Begitu makan suami saya udah protes. Aduh, ini berasnya kok nasinya kemerutuk. Kemerutuk itu apa ya? Tercerai-berai. Jadi saudara sekalian, dia nggak suka sekali. Kita beberapa kali saudara sekalian beli beras Jawa. Tapi sekarang yang nomor 1 bawa beras Banjar dari pedalaman ya suami saya. Kalau nggak makan beras Banjar, belum makan gitu kan. Ya, beras Jawa nggak laku sama suami saya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini saudara sekalian, begitu terjamin, mana mungkin ada bencana kelaparan, gempa bumi, hanya sebagian daripada penduduk Indonesia mengalami. Namun saya di Jawa ini aman gitu. Saudara tidak mengerti siapa yang menubuatkan ini. Pemahaman kita tentang Tuhan itu bukan pemahaman yang utuh, saudara sekalian. Saya ingat sekali cerita tentang Albert Einstein. Albert Einstein itu adalah orang yang katanya otaknya itu spesial. Otaknya tuh agak lebih besar daripada kita semua gitu ya. Dia lahir antara abad yang ke-18 gitu, sampai 1955 dia meninggal. Saudara sekalian, Albert itu waktu sekolah dasar, gurunya dengan faham ateis, dia itu menjelaskan mengenai bahwa Tuhan itu pencipta kejahatan. Gurunya ini. Karena mereka di sekolah-sekolah dasar itu ditanamkan bahwa semua anak itu kalau berdoa, ayo kita berdoa, ya, berdoa, minta roti sama Tuhan. Tuhan, kami minta roti. Buka mata, amin, buka mata. Ada roti nggak? Gurunya tanya kepada anak-anak murid SD. Apa yang terjadi? Nggak ada. Ayo kita tutup mata lagi. Pemerintah, saya minta roti. Gurunya bagi roti semua. Amin. Buka mata. Ada roti nggak? Ada. Itu artinya Tuhan ada nggak? Nggak ada. Yang ada siapa? Pemerintah yang ateis. Saudara, Albert Einstein itu mendengar gurunya bicara tentang bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu, tapi termasuk kejahatan. Allah itu sumbernya kejahatan. Coba saudara, orang yang salah mengerti tentang Tuhan itu begitu terseret kepada satu jerat yang akan membuat dia tidak mengerti siapa itu Tuhan yang berbicara di Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat Albert Einstein itu mendengar gurunya, dia merasa kok aneh ya penjelasan guruku ini. Albert masih SD itu, ya. Einstein ini kemudian, Pak Guru, saya mau bilang. Dia berkata seperti ini, Pak, saya mau tanya, gelap itu ada nggak? Yo, gimana sih? Ya gelap ada, katanya gurunya. Gurunya bertanya pada murid-murid yang lain, gelap itu ada nggak anak-anak? Ada, kalau malam mau tidur kan gelap, jadi kita udah waktunya tidur. Tapi Einstein berkata, gelap itu tidak ada. Hukum fisika berkata, gelap itu sebenarnya ada karena ketiadaan daripada terang. Karena nggak ada terang maka dia ada gelap. Hukum fisika juga menjelaskan dingin itu ada nggak? Katanya gurunya, dingin itu ada. Kalau kita pegang es batu dingin sekali, salju dingin sekali. Dingin itu kata Einstein tidak ada. Hukum fisika berkata bahwa karena tidak ada panas maka terjadilah dingin. Kalau Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, kenapa ada kejahatan? Karena manusia tidak pernah mengenal dan mencintai Tuhan. Dia bukan sumber kejahatan, namun manusia itulah yang berbuat kejahatan, itulah yang tidak mau mengenal siapa Tuhan. Sehingga orang salah mengerti nubuatan tentang Alkitab, kita tidak menghargai firman Tuhan. Alkitab yang saudara bawa kemana, sampai tidur pun saudara bawa sebagai jimat, saudara keliru. Karena ini bukan jimat, saudara. Ini firman yang berbicara adalah Allah yang maha tinggi di tempat yang maha kudus. Dia berbicara
dan dia hadir di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu ketika kita berbicara mengenai eskatologia, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka saudara sekalian, kita akan keliru besar kalau kita berpikir hari ini, saudara sekalian, bahwa tidak akan terjadi apapun di dunia ini, apalagi go green di mana-mana. Kita menciptakan suasana lingkungan yang begitu hijau semua, oksigen diandalkan dari banyak penghijauan ini, sehingga orang makin sehat. Saudara, pergilah sekali-sekali ke rumah sakit, tengoklah Nelson itu yang kita doakan tiap minggu. Saudara akan tahu betapa jahatnya sakit dan rasa sakit itu menggerogoti orang-orang di rumah sakit. Satu persatu daripada orang-orang di dekat Nelson itu mati, saudara sekalian. Anak umur di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun sudah kena kanker ginjal, kanker paru-paru. Dari mana, saudara sekalian? Apakah itu dari Tuhan? Jangan berpikir begitu sempit dan berkata aku akan sehat, dunia ini akan, it's fine. Baik-baik saja kok dunia kita ini. Siapa yang berkata dunia ini akan baik-baik saja? Mari kita lihat Lukas pasal 21 ayat yang ke-33. Saya akan baca. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, langit dan bumi ini akan lenyap. Dan yang tinggal di langit, di bumi ini siapa? Saudara dan saya itu makhluk yang kecil, saudara. Itu akan berlalu, lenyap semua, saudara. Tubuh kita ini akan lenyap, saudara sekalian. Tapi perkataanku, firman Tuhan yang saudara bawa, saudara pegang, ini yang saudara pegang, tidak akan berlalu. Ini kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan berdasarkan pemahaman teologi kita akan Tuhan, kita belajar tentang eskatologi. Eskatologi itu apa? Hal terakhir sejarah langit dan bumi dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Perikop kita yang kita baca tadi, Lukas pasal 21 tadi, itu diawali dengan pembicaraan Tuhan Yesus mengenai orang-orang yang mengagumi bait Allah. Saudara perhatikan, setiap orang itu begitu kagum dengan batu-batu yang begitu mahal tersusun bagi pembangunan bait suci di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sayang sekali saudara sekalian, mereka lupa satu hal di dalam kehidupan mereka, bahwa bait Allah itu bukan fisik dan materi. Fisik dan materi, gereja, gedung yang besar-besar itu bukankah saudara sekalian melihat di daerah Eropa sana? Gedung-gedung, kata Pak Jim dalam khotbah yang lalu, berkata udah dijual, sebagian dibikin untuk karaoke atau kafe, atau dijual, bahkan diruntuhkan untuk pembangunan mall dan sebagainya. Karena itu bukan bait Allah. Gedung, bangunan itu bukan bait Allah. Yesus berkata, bukankah dia berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Sayang sekali orang yang bangun gereja megah-megah. Apakah nggak boleh, Bu Novi? Ya boleh. Tapi jangan lupa, hatimu tidak di sana. Hatimu itu di Yerusalem yang akan datang, Yerusalem kekal. Itu yang kau tuju. Kalau kita datang beribadah itu mendisiplin fisik kita ke gereja untuk mendisiplin bait Allah kita, yaitu tubuh, jiwa, roh kita, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi itu batu-batu yang indah di luar, dan itu materi saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Orang yang
beroriented kepada materi dan fisik, itu akan berakhir seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, akan diruntuhkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang mau dibawa Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa nanti Dia akan datang kembali yang kedua kali dan akan membawa kita ke tempatnya sekarang. Tempat yang sudah disiapkan, tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Yang rindu Yerusalem angkat tangan. Nanti Pak Jim akan bawa kita semua ke Israel. Amin. Ya, saudara sekalian, gak apa-apa kita kan berbuat sedikit. Saudara sekalian, kita rindu Yerusalem di dunia, tapi lebih rindu Yerusalem kekal. Saudara sekalian, eskatologia itu berbicara tentang hal-hal utama. Yang pertama adalah mengenai penyempurnaan gereja, saudara. Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, maka sebenarnya kita bicara tentang penyempurnaan gereja, dan tolok ukurnya adalah Tuhan Yesus. Kita harus sama, to be like Jesus, harus sama. Sama itu prototype, bukan fotokopinya, tapi kita ini, dia adalah prototype kita, blueprint kita. Dia adalah Adam yang sulung, Adam yang kedua. Adam yang pertama berakhir dengan kematian. Adam yang sulung itu yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Adam yang memberi keselamatan. Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang pemahaman to be like Jesus. Penyempurnaan gereja adalah ketika jemaat Tuhan itu menyerupai Yesus Kristus. Saudara, coba tutup mata sebentar. Katakan pada dirimu, aku udah mirip Yesus atau aku mirip serigala? Suka marah-marah di rumah, di kantor, di mana? Saudara, buka mata sebentar. Sudah ya, tutup matanya. Saudara pikirkan, sudahkah aku mirip Yesus? Eskatologia atau tanda akhir zaman itu akan diikuti dengan penyempurnaan gereja. Namun penyempurnaan gereja itu dikatakan di dalam Lukas pasal 21, dia harus ada penganiayaan, harus ada penekanan, penyingkiran, saudara. Dan yang kedua itu bicara tentang rapture atau pengangkatan, saudara. Dan yang terakhir bicara tentang parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan itu, Bu? Itu juga ditanyakan oleh murid-muridnya, Kapan Yesus? Kapan itu terjadi? Nah, Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, Markus pasal 13 ayat 32, di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, lalu bagaimana kita bisa mewaspadai tentang akhir zaman ini? Ada tanda-tandanya, saudara. Walaupun kita tidak tahu persis kapan itu harinya. Kalau ada orang yang berkata, tahun 40 tahun lagi, 20 tahun lagi, jangan percaya. Karena itu bukan firman Tuhan. Atau 10 tahun lagi, nanti kalau ketemu bulan dengan bulan atau hitungan-hitungan astronomi dan sebagainya, saudara tidak perlu percaya. Karena di dalam firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Namun ada tandanya bahwa waktunya sudah dekat. Peringatan untuk berjaga-jaga, adanya penganiayaan, penyesatan, dan ada beberapa hal, saudara sekalian, yang membuat orang menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir. Ekonomi khususnya itu membuat semua orang itu udah mulai mikir, saudara sekalian. Aku nggak boleh ambil investasi A, B, C dan sebagainya karena
tahun depan, tahun 2023 itu ekonomi Indonesia gelap. Kalau saudara banyak hutang, selesaikan tahun ini. Dalam hati ini saya berpikir, orang banyak hutang, tahun ini harus diselesaikan. Pakai apa, Pak? Lah namanya hutang karena dia nggak punya. Nggak ada harapan, saudara. Ekonomi gelap nggak gelap. Sebelum tahun 23 aja sudah gelap kok sekarang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita penuh dengan kekhawatiran, itu tanda-tanda akhir zaman ini makin dekat, saudara sekalian. Yesus menegaskan bahwa kekaguman seseorang akan kemegahan bait suci adalah hal yang sia-sia karena setiap batu yang tersusun di situ akan diruntuhkan. Orang percaya hari ini harusnya memiliki pewahyuan yang lebih lengkap daripada Abraham atau Musa, bahkan Salomo sekalipun yang membuat bait suci yang begitu megah luar biasa, terdiri dari emas, perak, dan permata. Itu sebagai pembangunan bait suci yang Tuhan izinkan. Itu menjadi kemegahan bagi bangsa-bangsa. Sudah bayangkan, Salomo itu dicari semua orang dari seluruh bangsa di dunia ini untuk melihat siapa ini orang yang bisa membangun rumah yang begitu megah sekali, terdiri dari emas. Di situ ditempelkan emas. Kecuali Elvis Presley. Elvis itu punya mobil yang semuanya ditempel emas, saudara sekalian. Tapi orangnya mati, emasnya dijual, ya kan, saudara? Karena pewarisnya tidak punya uang. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan, itu menjadi satu kemegahan. Namun kita punya pewahyuan hari ini lebih lengkap daripada Salomo. Kita harusnya memahami apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini, bahwa penampilan fisik itu adalah hal yang sia-sia, karena pembangunan bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Allah tidak berdiam di tempat bikinan manusia, Kisah Rasul pasal 7 ayat 48, saudara sekali. Tapi dikatakan 1 Korintus, Paulus berkata 1 Korintus 3 ayat 16, bait Allah itu adalah kamu. Ini loh bait Allah kita, saudara. Jaga, saudara sekali. Fisik kita itu bait Allah. Hati kita, jiwa kita itu bait Allah. Itu yang harus kita bangun, saudara sekali. Nah, mengenai eskatologia, saudara, kita bicara tentang kesaksian dan ciri-ciri orang Kristen pada akhir zaman, saudara sekalian. Saudara, perhatikan di sini, saudara sekalian. Orang Kristen akhir zaman itu adalah orang Kristen yang bersaksi. Tadi saya mengajak kita untuk baca itu 2 kali. Hal itu ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kesaksian hidup kita itu mengakhiri zaman ini dengan kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria itu diucapkan ribuan kali sebagai pujian kita kepada Tuhan, karena hanya segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, saudara tahu ini kesempatan untuk bersaksi. Bisa apa saya, Bu? Saya nggak bisa ngomong, saudara sekalian. Kesaksian itu nggak cuma bicara. Coba perhatikan di HP-mu itu. Saya kenapa kok ulang-ulang bicara HP? Karena HP itu nggak bisa terpisahkan dari kita hari ini. Betul tidak? Saudara nggak usah bersaksi jauh-jauh ke Afrika, ke pedalaman Kalsel, ke daerah Meratus, nggak usah. Dah, ya, supaya saudara aman di tempat saudara. Perhatikan HP-mu aja, isinya video porno, gambar-gambar orang telanjang, atau puji-pujian kepada Tuhan. Ini saya nggak ngomong pada anak muda, orang tua pun juga seneng yang begitu-begitu. Saya heran sekali. Nggak zaman gitu. Orang Kristen itu menjadi kesaksian dan kesempatan bersaksi, saudara sekalian. Kesaksiannya seperti apa, Bu? Perhatikan aja cara bicaramu itu.
cara bicara kita itu kasar dan penuh dengan kebun binatang, atau kata-kata yang lembut dan belajar lembut, lemah lembut. Itu kesaksian, saudara. Saudara tidak ada yang menilai. Gubernur tidak menilai saudara. RT saudara nggak tahu. Maaf, bicara soal RT, ada yang tahu, saudara. Ada yang tahu kejadian yang tidak perlu saya sebut di mana dan tempatnya dan siapa orang. Ada seorang ibu digebukin sama suaminya. Wah, ini samsatnya tinju. Tendang perutnya, muntah darah dan habis, sudah babak belur. Ini kejadian baru. Ini RT-nya yang tahu, saudara. Padahal istrinya ini, ibunya yang ditendang tadi oleh suaminya itu tidak teriak. Tapi RT itu karena laporan dari tetangga sebelahnya, mereka lari ke RT. Jangan-jangan itu bapak kok bunyinya buk-buk gitu. Padahal nggak ada teriakan orang nangis, saudara. Akhirnya buru-buru Pak RT datang, saudara. Sebelum datang dia telepon polisi. Polisi datang, saudara. Polisi dengan Pak RT datang masuk ke rumahnya dan maaf saya harus bilang, ini kejadian tidak kepada orang yang tidak percaya. Ini majelis gereja. Diteleponlah majelisnya. Tolong Pak, datang. Ini RT-nya yang telepon loh, saudara. Datanglah. Lihat itu ibu. Mereka datang, saudara. Bawa langsung dilarikan ke rumah sakit Ulin, saudara. Tengah malam. Mereka lari. Waduh, keadaan ibu ini sudah parah sekali. Akhirnya suaminya masuk penjara di Banjarmasin 2 tahun. Menurut saya kok 2 tahun ya, Eman ya. Harusnya 20 tahun gitu. Bapak Ibu Saudara kasih dan Tuhan. Saya tidak bicara soal orang lain. Saya bicara soal orang Kristen. Orang Kristen mana kesaksian? Di dalam rumah tangga, di keluarga, saudara, waktu remaja itu saya mulai dari TK sampai remaja itu, saudara, terkenal. Guru-guru saya udah tulis di rapot saya itu, ini anak pendiam, nggak berani. Apapun dia pasti tanggapi dengan pendiam. Saya disuruh ikut lomba nyanyi mau, tapi kalau suruh maju nggak mau, kecuali digandeng sama guru. Baru saya naik ke panggung. Sampai di panggung baru berani nyanyi. Saudara sekalian, saya pemalu seperti itu. Waktu remaja bingung jati diri. Mau apa ini? Saya mau menirukan tokoh apa gitu. Usia saya waktu itu 13 tahun. Bandel minta ampun, saudara. Saya di antara 3 saudara saya, itu paling hitam saya. Karena apa? Suka main sepeda sampai keliling Simpang 5 itu, saudara, di Semarang itu ada Simpang 5 dulu tempat kami nongkrong itu. Ini bukan anak SMP, SMA, ini anak SD, saudara. Sepedaan sampai jauh, rumah saya itu di daerah Mataram itu sampai Simpang 5 kurang lebih berapa kilo, saudara sekalian. Mama saya itu sampai cari saya itu lagi main sama teman-teman. Saya juga tidak tahu, teman saya kok ya banyak yang juga nakal-nakal gitu. Kami sedang pencarian jati diri. Nakal sekali, saudara. Mama saya sendiri, kamu itu perempuan, kamu ini A, B, C, D, diajar saya. Enggak cuma ngomong, itu dalam hati saya, kepahitan saya terhadap mama saya satu aja. Mama kalau ngomong aja deh ya, cerewet boleh, tapi pakai pukul loh, saudara. Pakai ikat pinggang papa saya itu, papa saya nggak pernah pukul, mama saya suka pukul dia ajar saya sampai berlindung kami di balik papa saya supaya nggak kena sabetan ibu ikat pinggang. Tapi memang betul mama saya lakukan itu. Saya baru pikir hari ini. Nah, kami anak perempuan, semua putih-putih, saudara. Tapi saya aja yang hitam sampai hari ini, saudara. Karena apa? Karena saya suka sekali keluar dari siang terik hari sampai jauh malam. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih Tuhan, ini adalah satu
kesaksian hidup yang mungkin saudara sekalian harus tahu. Setelah saya mengenal Tuhan, saya masih hidup seperti itu, saudara. Tidak ada kesaksian. Ibu bapak saya itu belum Kristen, saudara. Belum percaya Tuhan Yesus. Tapi lihat anaknya. Gimana mau percaya? Anaknya aja buandel minta ampun, perempuan tapi kayak laki. Saya ini, saudara. Tidak ada kesaksian hidup. Setelah saya beberapa ikut camp, youth camp pemuda remaja, saudara. Saya berlutut, saya nomor 1 kalau dengar firman Tuhan nangis, maju ke depan. Saya ingat betul, pendeta saya itu sekarang di Amerika tinggal, Pak Timotius C, Gembala Sidang GKT Semarang. Itu tantang kami, siapa yang mau jadi hamba Tuhan. Ada beberapa teman saya maju, termasuk saya. Namun satu-satunya dari antara semua remaja itu yang jadi hamba Tuhan hanya saya. Sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, orang Kristen mengenal Tuhan yang benar, mengenal kebenaran firman Tuhan, harusnya memiliki hidup yang bersaksi. Ke gereja, saudara sekalian, bukan satu jaminan saudara bisa bersaksi dengan baik. Yang bisa membuat saudara bersaksi adalah saat engkau berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus yang difirmankan di sini. Kalau engkau intim dengan Tuhan Yesus, berbicara pribadi, firman Tuhan ini diizinkan berbicara dalam hidup kita, saya yakin 100% hidup saudara itu berubah total. Gak perlu saudara tunggu KKR. Gak perlu. Saudara berjumpa dengan firman Tuhan. Temukan Yesus yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Saya yakin 100% hidupmu berubah, saudara sekalian. Dan itu kesaksian yang indah, saudara sekalian. Kesaksian yang indah itu adalah ketika kita melipat gandakan kebaikan-kebaikan hati kita, kemurahan hati kita. Orang Kristen itu terkenal satu, pelitnya. Kedua, terkenal apa? Galaknya. Ketiga, terkenal apanya, saudara? Terkenal berat tangan, bukan ringan tangan. Kalau ada orang kerjalah situ, aku cuma nyumbang aja beres. Orang Kristen semua dituntut kerja. Tunggu dulu, saya masih repot. Catering. Saudara mau bantu catering kan enggak? Yanti pernah ya. Gimana rasanya? Enggak enak ini. Enggak enak kerja catering. Maka kalau suruh bantu-bantu 3 itu, tunggu, saya masih repot. Saudara, kebaikan hati kita, ringan tangan kita, murah hati kita harus dilipat gandakan. Karunia, talenta, sudah ada yang kemarin protes pada saya. Bu, karunia sama talenta itu beda. Bedanya di mana? Talenta itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Bentuknya itu talenta. Kamu bisa nyanyi dengan suara yang bagus yang orang lain tidak bisa nyanyi. Kalau keluar suara fals, itu karunia dan itu talentamu. Christian bisa main dengan bagus. Kalau saya main, nggak tahu do-nya di mana, sol-nya di mana. Itu namanya talenta. Karunia dan talenta itu apa bedanya? Nggak ada bedanya. Itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu yang dilipat gandakan menjadi kesaksian hidup di dalam kehidupan orang yang bereskatologi, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada satu pernyataan yang berkata, when someone helps you and they are struggling too, that's not help, that is love. Orang, saudara sekalian, yang menolong kita sementara dia banyak pergumulan dalam hidupnya, itu bukan pertolongan, itu kasih. Jangan tunggu punya uang banyak baru nolong orang. Uangku cuma 5.000, gimana aku mau makan di kos gak ada makanan, sementara ada orang butuh 5.000. Saudara khawatir Tuhan tidak cukupkan 5.000 itu menjadi 50.000? Kan Tuhan itu bukan pengurang, Tuhan itu pelipat ganda. Saudara, serahkan
5.000, saudara dapat 50.000. Amin. Amin. Tapi ya jangan minta saya nggak punya. Saudara, Tuhan akan cukupkan. Maksud saya adalah ketika engkau murah hati, pelipat gandakan, dilipat gandakan. Saudara, kami itu lucu kemarin rapat sedikit gitu panitia Natal. Semua tunjuk saudara, siapa mau janji iman. Di ujung sana Unek, saya juga, loh Unek juga sampai saya langsung berdiri. Saudara sekalian, kalau tidak didorong kemurahan hati, hanya ya udahlah kasihan panitia Natal, nggak akan jalan saudara Natalan kita. Harus ada orang yang murah hati. Itu motif saudara sekalian. Motif itu lebih penting daripada tindakan. Kalau tindakan itu nyata, tapi kalau motif biarpun belum ada tindakan saudara, secara hukum ketika di pengadilan yang penting itu tindakan apa motifnya? Motif. Hukuman itu dijatuhkan berat atau ringan itu berdasarkan motif seseorang membunuh orang lain. Makanya ketika ada otak pembunuhan itu hukumannya lebih berat daripada orang yang membunuh orang. Dia disuruh, tapi otak pembunuhan itu jauh lebih berat. Sambo. Motif saudara, iya. Sambo. Sambo ya Pak ya. Saudara sekalian, kita melihat di sini. Itu artinya saudara jalan pada kemurahan hati. Motivasimu murah hati itu yang penting. Itu yang dilipat gandakan saudara. Mari kita belajar untuk melipat gandakan di dalam kehidupan kita, kasih kita. Matius 25 ayat 14 sampai 30 saudara. Talenta dan karunia, takaran yang kamu akan yang kamu pakai itu akan diukur untuk kamu. Itu akan diukur kembali kepadamu saudara sekalian. Dulu bukan dulu, barusan saudara. Saya selalu berpikir, Tuhan, bagaimana saya rindu mencintai Tuhan. Saya rindu menolong orang banyak. Tapi saya nggak punya uang Tuhan. Begitu terus doanya orang Kristen nih, doanya hamba Tuhan nih. Di tangan saya itu nggak ada apa-apa loh Tuhan, nggak punya saya. Begitu tangan saya memberi, Tuhan nggak pernah berhenti. Amin. Jangan takut memberi, karena itu bagian dari kesaksian hidup. Tapi jangan berpikir bahwa engkau memberi supaya engkau menerima lebih banyak dari Tuhan, itu motivasi. Makanya ketika janda miskin itu, sudah perhatikan ayat ini dimulai daripada persembahan seorang janda miskin. Kenapa pasal 21 tidak langsung bicara soal tanda akhir zaman? Kenapa dimulai dengan persembahan seorang janda miskin? Karena orang miskin itu bisa memberi. Jangan selalu berkata dan menggenggam tanganmu dan berkata, Tuhan, aku nggak punya. Ini persembahan janda miskin, saudara. Tuhan angkat jempol. Wah, luar biasa, saudara. Orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan orang kaya itu dengan senyum, dia berkata, ini, aku sudah persembahkan. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu, sebenarnya persembahan mereka itu dianggap sama oleh Tuhan, sama-sama berharga. Namun Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang ini. Saudara perhatikan di sini. Ketika kita bicara soal akhir zaman, kita bicara soal diri kita sendiri. Kesaksian hidup kita itu penting sekali. Garis bawah sudah. Ulangi kata-kata saya. Kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Amin. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Ayat 13 pasal 21. Injil Lukas. Di situ dikatakan dan ditekankan bahwa engkau adalah saksi-saksi.
Saudara yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, mungkin akan terjadi penganiayaan yang hebat, kita tidak bisa membayangkan saudara sekalian. Namun saudara tahu bahwa saudara sekalian, akhir-akhir ini akan terjadi begitu banyak hal-hal yang aneh saudara. Saudara teringat saya akan satu peristiwa yang memakan korban begitu banyak, hampir 154 orang di stadion Kanjuruhan. apa Pak? Kanjuruhan. Di daerah Malang. Malang ya, di Malang. Saudara sekalian, itu kan aneh saudara. Memang sepak bola terkenal dengan bonek dan sebagainya saudara sekalian. Artinya mereka fansnya begitu fanatik. Tetapi sampai korban jiwa sampai segitu banyaknya, itu baru terjadi saudara. Itu bukan karena gondok-gondokan mereka, bukan karena tinju-tinjuan. Itu kena semprot gas air mata, sehingga mereka bingung dan jalan keluar anehnya ditutup. Mereka mau keluar gak bisa saudara sekalian, terjebak di situ. Dan yang lebih aneh lagi, berapa bulan ya terjadi di Itaewon di Korea pada pesta Halloween. Artinya tidak ada yang mengadakan perayaan Halloween, tapi itu adalah masa-masa Halloween di Korea, dan itu tempat terkenal sekali hangoutnya anak-anak muda. Saudara, berapa korban yang terinjak-injak di sana saudara? 130 orang, dan yang luka parah itu hampir 400 lebih juga. Saudara perhatikan di sini, ini kejadian-kejadian yang tidak pernah kita sangkakan. Tempat yang begitu kecil, sempit, gang-gang sempit di Korea itu, kok bisa orang ke sana seperti terhipnotis ke sana? Itu namanya saudara sekalian menurut saya, itu tempatnya burung nasar, saudara. Pemakan bangkai. Itu sudah berbau bangkai, saudara. Akan terjadi hal-hal yang lebih aneh lagi saudara sekalian, yang menyangkut nyawa dan jiwa manusia yang mati sia-sia. Siapa yang menginginkan itu? Apakah Tuhan? Itu takdir? Nggak ada. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan. Iblis yang menyukai dan merencanakan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang tidak mau bersaksi dalam hidupnya, itu kan pesta Halloween. Orang Kristen juga ada di sana. Aneh kan? Sudah tahu Halloween dirayain. Aneh kan? Itu orang Kristen loh. Ya mati terinjak-injak juga dia. Orang Kristen yang tidak mau bersaksi dalam hidupnya. Lalu orang-orang di luar sana cari jawaban buat masalahnya, carinya di mana? Saya mau tanya, saudara, ini saya bukan orang Kristen, saya tanya kepada saudara yang rajin ke gereja, setiap saat ke gereja. Saudara, saya punya masalah, saya datang kepadamu yang katanya dekat sama Tuhan. Saudara berkata, aku juga gak ngerti, aku juga banyak masalah. Terus orang dunia ini cari siapa? Jangan berkata cari Tuhan sendiri, nggak bisa. Yang nuntun tuh saudara. Yang nuntun pada kebenaran. Itu tadi kami di mobil bicara soal hamba Tuhan itu penting ya, penting muntunnya saya bilang. Mulutnya itu yang penting. Coba kalau hamba Tuhan itu tidak punya mulut gitu, terus mau beritakan firman Tuhan apa pakai bahasa isyarat, kan enggak? Nanti saudara bingung, ya kan? Mulutnya yang penting. Mulut itu menjadi kesaksian, bukan cuma hamba Tuhan yang mengenalkan kebenaran. Setiap kita orang percaya itulah saksi. Dan itu kesempatan kita untuk bersaksi. Tuhan mengingatkan kita ketika engkau dihadapkan pada kesulitan yang besar, Tuhan berkata, stop, gak usah protes, gak usah bicara panjang lebar. Nanti aku yang akan memberi kata-kata hikmat kepada kamu, supaya kamu bisa keluar dari masalah. Itu janji. Pegang, klaim janji Tuhan yang akan menyertai kita sesulit apapun kehidupan kita di masa-masa akhir zaman kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kita yang cinta, kita yang rindu pada Yerusalem kekal. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan,
melalui hidup kita. Tuhan adalah Raja di atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Minta dengan hormat Pak Cing untuk membawa dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga mengingatkan kami hari ini. Jikalau kami ada semua karena anugerah-Mu dan semua akan berlalu. Dan yang kekal adalah firman-Mu dan janji-Mu, materai-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih berkati hamba-Mu, Evangelis Novia Daud yang telah Kau pakai menjadi berkat. Mengingatkan kami ini adalah hari-hari menjelang terakhir. Dan kami melakukan sesuatu yang berharga selagi kami masih hidup. Dan kami rindukan pakailah kami semua dalam satu keluarga besar, Demi Manuel Banjarmasin, sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati rumah tangga dan keluarga hamba-Mu, Evangelis Novia Daud. Kami serahkan masa depan mereka, kesehatan dan cita-cita mereka. Tuhan pakai dahsyat luar biasa menjadi berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan dan aktivitas mereka. Amin. Termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Pada petugas kami persilahkan.
anugerah bagi kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dalam kenyataannya Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Dengan momentum Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, menggantikan setiap kami yang berdosa, yang telah terhisap di dalam panggilan menjadi murid, dan kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Dan tidak ada pada diri kami yang kami terima oleh karena kuat dan gagah serta otot kami serta kecerdasan kepintaran kami. Semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan, baik dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan dalam pengajaran atau apapun juga ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bertekuk lutut mengakui Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, dan semua yang ada pada kami adalah karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini momentum kami bersaksi di hadapan-Mu bahwa semua yang terbaik yang telah Engkau berikan, kami kembalikan yang terbaik juga ya Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu membaharui hati kami untuk boleh terus ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini ya Tuhan. Kami menyadari bukan karena Engkau berkekurangan dan membutuhkan rupiah, tapi karena Engkau ingin mengajarkan kami satu rahasia kerajaan Allah, bahwa semua yang ada pada kami yang Kau izinkan datangnya dan bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan persembahan yang kami kumpulkan untuk kas gereja, dan juga kantung kedua untuk misi wilayah 2 yang akan disebarluaskan sesuai dengan pelayanan di wilayah 2, agar semua gereja-gereja lokal yang sedang merintis mendapatkan berkat dan maju ditopang oleh persembahan dari setiap gereja-gereja lokal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian saudara kami yang hari ini datang ke rumah Tuhan menyerahkan persembahan persepuluhan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati Stevi yang telah menyerahkan persepuluhannya. Juga dari keluarga Bapak Padang, Ibu Bancin, Engkau memberkati persembahan persepuluhan mereka. Dan juga kami berdoa menyerahkan saudara kami NN yang telah memberikan persembahan untuk Grab. Tuhan menolong. Dan juga 3 orang saudara kami yang menyerahkan persembahan persepuluhan mereka. Tuhan menolong memberkati mereka. Kami menyerahkan saudara kami yang tidak dituliskan namanya ini, Engkau tuliskan dalam buku kehidupan, tanda mereka telah giat dan tekun dalam persepuluhan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa agar ini menjadi berkat dan satu demonstrasi bagi kami untuk mengingat janji-Mu pada setiap kami dan pemeliharaan-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersalam-salaman.
Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.